perkenalkan nama saya Fatina Jiha, saya dari Manajemen Informatika kelas 1B dengan NPM 257810333. Di sini saya akan mengerjakan uap algoritma pemrograman. Yap, jadi di sini kita buat dulu projectnya. Nah, kita tulis dulu. Di situ kita tulis dulu ya guys, Anda dinyatakan lulus. Nah, kita pakai tipe data yaitu integer karena kita menggunakan bilangan bulat. If itu nanti akan mengeksekusi, jika benar dia akan nanti muncul Anda dinyatakan lulus. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kita membuat program yang kedua ya teman-teman. Kita ganti dulu namanya. Program yang kedua yaitu if else. Nah, kita buat scanner input dulu. Terus nah, kita buat dulu codingannya ya teman-teman. Kita ganti masukkan nilai Anda. Nah, di sini kita juga menggunakan tipe data yaitu integer. Karena dia kita menggunakan nilai bilangan bulat ya teman-teman. Dan if ini nanti akan mengeksekusi, jika if tidak memenuhi dia akan ke else. Jadi nanti yang dieksekusi jika if tidak memenuhi dia akan ke else itu, dan yang muncul yang di else. Kita buat dulu codingannya. Maaf ya Bapak, codingannya ketutupan muka saya di sini. Dan ya, sudah di running, dia akan muncul. Kita masukkan dulu nilainya teman. Itu ketutupan muka saya ya teman-teman. Nah, kita masukkan nilainya dan Anda dinyatakan lulus ujian. Dan ini kita membuat program yang ketiga yaitu else if else ya teman-teman. Kita buat dulu scanner inputnya dan import Java until scanner. Kita buat dulu codingannya ya teman-teman. Kita masukkan nilai ujian Anda. Nah, di sini kita juga menggunakan tipe data yaitu integer karena kita menggunakan nilai ya teman-teman, yaitu bilangan bulat. Nah, di situ kita membuat if else if.
Maaf ya teman-teman, nggak kelihatan ketutupan itu mukanya, ternyata aturan di sebelah kanan ya teman-teman. Nah, itu setelah di running bisa kita masukkan nilai berapa ya, kita ternyata ada yang salah teman-teman, kita ubah dulu. Nah, sudah benar teman-teman. Nah, jika nilainya 9, jika nilainya si atas 93, dia akan mengeksekusi predikat A teman-teman. Dan jika nilainya di atas 88, dia akan mengeksekusi predikat B. Dan jika dia mendapatkan nilai di atas 78, dia akan mendapatkan predikat C. Dan jika di bawah 78, dia mendapatkan predikat D. Begitu teman-teman. Dan ini kita program yang keempat, yaitu nested if ya teman-teman. Kita buat dulu scanner inputnya dan import Java until scanner ya teman-teman, jangan lupa. Dan kita akan masukkan nilai ujian Anda. Kita menggunakan tipe data yaitu integer lagi teman-teman, karena masih dengan nilai yaitu angka ya teman-teman, bilangan bulat. Kita buat dulu teman-teman. Dan if-nya, jika nilainya di atas 78, Anda dinyatakan lulus mata kuliah algoritma. Dan jika nilainya nilainya kan jika di atas 70, Anda dinyatakan lulus mata kuliah algoritma ya teman-teman. Dan nilai yang 90 itu, di atas 90 itu nilai istimewa. Terus jika nilainya di bawah 90 itu nilai Anda cukup bagus. Dia jika if-nya tidak mengeksekusi, dia akan ke bawahnya terus teman-teman. Nah, jika ke bawah terus tidak mengeksekusi dan paling bawah yaitu else-nya itu, Anda dinyatakan tidak lulus ya teman-teman. Itu tidak lulus itu salah teman-teman, bentar nah tidak lulus teman-teman. Nah, kita masukkan nilainya, dia akan mengeksekusi teman-teman. Seperti itu, dinyatakan lulus mata kuliah algoritma. Dan ya, ini program yang kelima ya teman-teman. Kita ubah dulu namanya. Jadi yang program yang kelima itu Sweetcast teman-teman. Jadi kita buat dulu ini codingannya teman-teman. Dan di situ kita masukkan angka 1 sampai 7 untuk hari ya teman-teman. Jadi kita menggunakan soal hari. Karena 1 sampai 7 itu hari dari hari Senin sampai hari Minggu teman-teman. Nah, kita menggunakan tipe data string untuk hari teman-teman. String hari teman-teman. Oh, ternyata salah teman-teman. Kita menggunakan in hari karena angka 1 sampai 7, dan terus habis itu kita menggunakan string yaitu nama hari teman-teman. Sweetcast ini nanti jika kita memasukkan angka 4, dia akan mengeksekusi hari yang keempat yaitu Kamis teman-teman. Kita buat dulu codingannya ya teman-teman.
Nah, di situ masih ada yang salah ya, teman-teman. Kita ubah-ubah dulu, teman-teman. Rada bingung ya, teman, ini dengan tipe data yang cocok. Dan setelah dikulik-kulik, kita menemukan pencerahan, teman-teman. Nah, sudah bisa, teman-teman. Kita masukkan angka. Oh, belum. Ternyata belum, teman. Masih ada yang salah, teman-teman. Menurut saya suitcase ini yang paling lama, teman-teman. Dan di sini kita running ya, teman-teman, dan masukkan hari keempat, yaitu dia akan mengeksekusi hari Kamis, teman-teman. Terus kita masukkan lagi hari ke-6, hari ke-8, angka tidak valid. Dan ya, teman-teman, ini ada program yang ke-6, yaitu perulangan for. Perulangan for ini kayak sudah diketahui gitu, teman-teman, bahwa akan diulang berapa kali gitu. Kita buat dulu codingannya, teman-teman. Jadi di sini for ini menggunakan tipe data integer ya, teman-teman, karena bilangan bulat itu tadi. Dan untuk kalimat perulangannya yaitu belajar struktur for, teman-teman. Dia akan berulang selama 15 kali. Dan ini ada yang salah, teman-teman. Nah, masih ada yang salah, teman-teman. Jadi kita ubah-ubah dulu ya, teman-teman. Nah, begitu, teman-teman. Nah, di sini ada program yang ke-7, yaitu perulangan while, teman-teman. Nah, while ini menggunakan tipe data integer, teman-teman, karena menggunakan bilangan bulat, teman-teman. Kita buat dulu ya, teman-teman, ini codingannya. Nah, kita buat angka perulangan ya, teman-teman. Angka perulangannya T sampai 15 juga, teman-teman. Ada 15, teman-teman. Nah, di sini ada perulangan while, teman-teman. Ini project yang ke-8, teman-teman. Program. Kita menggunakan perulangan do while. Masih sama, teman-teman, kita menggunakan tipe data integer. Karena I sama dengan 10, kondisinya itu 10, teman-teman, menggunakan integer karena bilangan bulat.
itu kondisi ya teman-teman, kondisinya. Itu ada yang salah teman-teman. Apa ya kira-kira yang salah teman-teman? Bingung. Apa kira-kira yang salah ya teman-teman? Oh, kita kurang wild teman-teman. Dan itu ada yang salah. Nah, kita running teman-teman dan ada hasilnya. Jadi dia seperti kelipatan teman-teman. Nah, di sini ada project yang ke-9 yaitu array satu dimensi teman-teman. Nah, kita buat dulu codingannya. Array ini juga masih sama ya teman-teman, masih menggunakan integer karena integer itu digunakan untuk bilangan bulat. Maaf ya teman-teman, itu ketutupan kamera yang ini ngerekam wajah teman-teman, harusnya di sebelah kanan. Nah, itu setelah di running ya teman-teman, ketutupan hasilnya tapi bisa kok di running teman-teman. Kita masukkan angka. Nah, di sini project yang ke-10 teman-teman yaitu array 2 dimensi. Kita buat dulu scannernya teman-teman. Nah, sudah selesai. Di situ juga kita menggunakan tipe data integer ya teman-teman. Nah, bisa di running teman-teman, tapi ketutupan sama wajahnya. Nah, di sini yaitu program yang terakhir teman-teman, program yang ke-11 yaitu array 3 dimensi. Kita buat dulu programnya teman-teman, codingannya. Tetap menggunakan integer karena dia menggunakan bilangan bulat ya teman-teman. Ternyata masih ada yang salah teman-teman. Kita amati apa yang salah teman-teman. Masih merah-merah gitu ya guys, berarti masih ada yang salah.
Nah, masih merah-merah teman. Kita cari-cari apa yang salah ya teman-teman. Masih salah teman-teman. Apa ya kira-kira yang salah teman-teman? Nah, sudah ketemu titik terangnya nih teman-teman. Nah, sudah ketemu nih titik terangnya teman-teman. Nah, kita running ya teman-teman, tapi ternyata ketutupan muka saya. Tapi itu bisa kok teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman. Ini yang codingan yang terakhir. Terima kasih.